Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiani Santi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi data mining dan data warehouse menggunakan ETL di Python, dan nanti visualisasinya kita akan menggunakan Power BI. Oke, langsung saja kita akan saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, data ini itu diambil dari mana sih? Nah, saya mengambil data ini di Kaggle, di mana sebelumnya saya akan memprediksi cuaca, di mana kita akan membahas tentang cuaca nantinya, visualisasinya seperti apa. Nah, saya di sini mengambil data yaitu weather center, di mana data ini juga biasa memprediksi pola cuacanya seperti apa. Di sini ada kolom-kolom data fakta yang sudah disediakan oleh Kaggle sendiri. Nah, setelah itu kita akan melakukan proses ETL atau extra transform dan load. Nah, saya di sini menggunakan Google Colab. Nah, di sini saya sudah menggunakan Google Colab. Pertama-tama, teman-teman kalau misalkan mau ekstrak di Google Colab itu harus upload file CSV-nya terlebih dahulu. Nah, setelah yang tadi di-download di Kaggle atau data manapun, bisa Excel, teman-teman bisa upload di Google Colab. Nah, dengan cara kalian bisa upload file, ini kan ada tanda upload file, lalu kalian bisa download aja, langsung upload aja file yang mana yang kalian akan dilakukan proses ETL. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan membuat sebuah import library dari Python sendiri. Ini kita akan memasukkan data di mana ini nantinya bisa dijalankan. Nah, setelah itu kita akan ekstrak data, di mana ekstrak data ini kita diambil dari data CSV yang sudah kita download tadi. Lalu dia codingan ini menyuruh untuk menampilkan halaman pertama. Nah, supaya kita tahu di dalam CSV ini ada beberapa kolom atau data fakta yang dimunculkan. Nah, ini seperti ada data date, precision, tag mark, timing, width, dan weather. Nah, setelah kita ekstrak, kita akan membuat kolom baru untuk proses transform, di mana saya di sini akan menambahkan dimensi waktu, akan membagi dari tanggal, waktu, dan hari, lalu akan membuat kategori suhu di mana dia akan melihat dari cuacanya sendiri dan suhu maksimal. Nah, setelah berhasil, dia akan menampilkan 5 kolom. Nah, ini yang disebut data bin, bukan data fakta yang telah kita membuat kolom baru yang sudah ditransform di kode yang sudah dituliskan tadi. Setelah ditransform, selanjutnya kita akan memasukkan atau memvisualisasikan ke Power BI nanti. Bagaimana caranya? Saya di sini merubah load datanya itu dengan database. Saya menggunakan database SQLite, di mana di sini membuat koneksi terlebih dahulu untuk SQLite-nya. Dia akan membuat sebuah database yang bernamakan WeatherDB, dan di dalamnya ini dia akan membuat tabel yang bernamakan WeatherFence, di mana dia akan memasukkan data-data yang di atas tadi ini ke dalam tabel WeatherFence. Setelah itu diekstrak, kita langsung ke Power BI-nya. Setelah kita tadi load di database, kita akan visualisasi data ke data Power BI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana visualisasi untuk di Power BI-nya sendiri. Sebelumnya teman-teman, sebelum kalian di sini kan saya menggunakan database SQLite, teman-teman harus mendownload dulu database
ODBC SQLite. Hmm. Kita sering dulu. Nah, teman-teman, nanti sebelumnya teman-teman harus mendownload, kalau menggunakan SQLite, teman-teman harus mendownload KDBC datanya terlebih dahulu. Nah, setelah mendownload KDBC, teman-teman eh, membuat database di dalam sistem DSN ini, lalu diberi nama sesuai data database-nya dengan nama DSN, lalu apply, nanti secara otomatis database teman-teman sudah terdaftar di ODBC data source. Nah, setelah itu, bagaimana sih cara memvisualisasikan datanya di Power BI? Pertama, teman-teman tinggal get data, get data lalu more, agak lagi. Setelah itu, teman-teman bisa diberikan ODBC karena kita menggunakan SQLite yang tadi sudah diberikan. Setelah itu kita connect. Kita tinggal pilih di sini database yang sudah dimasukkan oleh kita, yaitu SQL Letter DB. Setelah itu klik OK, nanti dia akan menunjukkan table. Jadi sambil menunggu juga teman-teman selain database bisa mengupload menggunakan versi Excel juga. Nah, ini adalah data yang tadi telah melewati proses ETL. Nah, di aja langsung di terus sambil menunggu, saya akan beberapa, ada 3 visualisasi data yang akan saya visualisasikan di dalam Power BI ini. Ini, untuk menampilkan tabel terface, di mana di dalamnya nanti ada kolom-kolom yang sudah dijelaskan tadi di awal. Biasanya dia di dari 1.000 data yang di uploadnya di dalam sesi itu, di dalam data set itu. Nah, ini sudah terlihat di layar beberapa data-data yang ada data fakta tadi dan data yang sudah ditransform. Nah, pertama kita akan menentukannya menggunakan loncat. Kita diklik aja ini loncatnya, kita masuk. Lalu kita akan mencatatkan suku hariannya. Kita ambil datanya ini dari tahun 2012 sampai 2019. Nah, yang pertama kita akan memasukkan tanggal di bentuk X, kemudian drag saja. Yang kedua kita akan memasukkan tempe atau biaya masih sama Y. Nah, ini untuk visualisasinya yang tadi saya bilang, suku maksimal dan suku minimal dari harian itu sangat melonjak naik. Di tahun 2015 suku temperaturnya itu di angka 6.361 dan bisa lagi di 3.225. Oke, kemudian selanjutnya kita akan memvisualisasikan distribusi kategori suku, di mana kita akan memvisualisasikan distribusi ini menggunakan chart. Nah, saya lihat saja. Nah, untuk kita misalkan apa saja untuk visualnya. Yang pertama, itu ada kategori di mana ini ada kategori. Nah, setelah itu kita masukkan data di selanjutnya. Nah, sudah terlihatnya ini
paling besar dan kategorinya itu ada di email, yaitu dari kategorinya lembut, Cina yang sedang itu di 31,5 ini panas, dan dingin di 2,81. Jadi menentukan distribusi suhu yang paling besar itu uh, di uh, namanya di yang mundur. Nah, selanjutnya kita akan, karena kita menggunakan Handicap Learning, pendekatan Handicap Learning, kita akan membuat cluster hubungan antara kategori dan suku. Yang pertama, kita akan menggunakan cluster data. Nah, kita akan memilih di sini muncul beberapa cluster. Yang pertama, kita akan memasukkan di simbolnya itu tanggal, dan di X-nya itu kan kategori yang sudah kita lihat. Nah, biologinya kita tambahkan ini sudah bisa dilihat di kelas terbuat antara hubungan antara kategori dan suku, di mana ini ada suku gerimis, kabut, hujan, panas, dan salju. Ini bisa dilihat analisis yang kita buat itu dari 2012 sampai 2015 perkembangannya itu sangat signifikan ya. Pertama untuk yang belajar ini yang dia semakin lama semakin sedikit, dan yang paling besar itu di musim uh, di musim panas. Nah, teman-teman mungkin sekian presentasi dari saya. Ini adalah sebuah implementasi data mining data warehouse prediksi cuaca. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua dan buat saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.